Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi rahimahullah hafizahullah suratan fi kitabihi fi Lu'lu'il Maknun fi siratin Nabiyil Ma'mun. Wafatul Khadijata radhiyallahu anha. Inna Khadijata radhiyallahu anha min ni'amillahi ta'ala al-jalilati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqad azarathu fi ahrajil awqati wa a'anathu ala iblagi risalatihi wa syarakathu magharimal jihadil murri wa wasathu binafsiha wa maliha wa innaka lituhissa qadar hadhihi wa innaka la tuhissa wa innaka la tuhissu na'am wa innaka la tuhissu qadar hadhihi ni'mati indama ta'lamu anna min zawjatil anbiya'i man hunna ar-risalata wa kafarna birijalihinna wa kunna ma'al musyrikina min qaumihinna wa alihinna harban 'ala Allahi wa rasulih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala 'abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Al-ikhwatul kiram, kita lanjutkan pembahasan kitab kita Al-Lu'lu'il Maknun. Dan tema kita adalah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bagian daripada nikmat Allah yang begitu agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Istri beliau Khadijah lah yang senantiasa membela beliau dalam perkara-perkara sulit dan senantiasa membela dan membantu beliau untuk menyampaikan risalah yang senantiasa mengiringi beliau dalam segala macam kesusahan dan kesulitan serta pahitnya dakwah. Dia telah menyerahkan segala-galanya untuk dakwah, mengorbankan dirinya dan hartanya. Engkau sungguh dapat merasakan besarnya nikmat ini ketika membandingkan sebagian nabi-nabi, istrinya ada yang berkhianat kepada mereka. Sebagaimana berkhianatnya istri Lut dan istri Nuh. Kata Allah, fakhanatahuma. Kedua-duanya berkhianat kepada kedua suaminya. Falam yughni anhuma minallahi syai'ah. Maka tak berguna keberadaan suaminya, suami keduanya yang merupakan Rasul bagi keduanya. Wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk. Ya. Maka ini nikmat besar di mana Ibunda Khadijah menyertai Nabi dalam suka dan duka, dalam pahitnya dakwah, menyerahkan segala sesuatu yang dia miliki, apapun yang paling berharga dalam dirinya, hartanya, untuk Rasulullah SAW agar dapat mudah menyampaikan risalah. Ya, tentulah ini merupakan nikmat besar yang Allah SWT anugerahkan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. Waktu wafatiha radhiyallahu anha. Rawal Imam Al-Bukhari fi sahihihi an Hisham an abihi qala tuwfiyat Khadijatu qabla makhrajin Nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati bi 3 sinin. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar fil Fath al-Bari wa kana mautuha radhiyallahu anha qabla al-hijrati bi 3 sinin. وذلك بعد المبعث على الصواب ب10 سنين. نعم.
Kapan wafatnya ibunda Khadijah? Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan dari Hisham dari ayahnya bahwasanya ibunda kita Khadijah itu wafat 3 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitabnya Al-Fathu, wafatnya ibunda kita itu adalah 3 tahun sebelum hijrah. Diperkirakan yaitu sekitar 10 tahun setelah Nabi SAW diutus sebagai Rasul. Nabi berada di Mekah 13 tahun. Pada tahun ke-10 kenabian wafatlah ibunda kita Khadijah. Dan wafatnya itu adalah bersamaan dengan wafatnya itu 1 tahun bersamaan dengan wafatnya paman Nabi SAW Abu Talib. Naam. Qultu matat radhiyallahu anha qabla an tufrada as-salah bil Isra'i wal Mi'raj, lakin ikhtulifa fi ta'yin al-yawmi wash-shahri, faqila ba'da wafati Abi Talib bi 3 ayyam, wa qila bi syahrin, wa qila bi syahrain. Ya, berkata pengarang kitab kita, ibunda Khadijah wafat sebelum diturunkannya kewajiban salat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Karena peristiwa Isra Mi'raj adalah merupakan hiburan untuk Nabi yang sedang berkabung kesedihan mendalam dengan wafatnya 2 orang yang senantiasa menyertai beliau. Pamannya Abu Talib yang melindungi dia dari serangan Quraisy dan istrinya yang membantunya dalam menyampaikan dakwah dengan seluruh jiwa dan hartanya. Maka Allah anugerahkan kepada Nabi kenikmatan berupa Mi'raj yang terjadi setelah wafatnya ibunda Khadijah. Jadi wafatnya dia sebelum diwajibkannya salat. Ya, sebelum peristiwa Mi'raj. Walaupun terdapat perselisihan pada hari apa dia wafat. Ya. Kapan wafatnya? Sebagian mengatakan wafatnya 3 hari sebelum, setelah wafatnya Abu Talib. Ada yang mengatakan 3 hari setelah Abu Talib wafat, dia pun wafat. Ada yang mengatakan 1 bulan setelah wafatnya Abu Talib. Ada yang mengatakan 2 bulan. Nah. Wadufinat radhiyallahu anha bil hajuni fi maqabir ahli Makkah, wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hufratiha, wa lam takun salatul janazati syuri'at, wa kanat muddatu iqamatin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'aha 25 sanah, faqad tu'fiyat radhiyallahu anha wa laha min al-umri 65 sanah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzaka fil 50 min umri. Nah, kemudian dikuburkan ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha di tempat yang namanya Hajun. Dialah merupakan tempat pemakaman penduduk Mekah. Ya. Sekarang disebut dengan nama Ma'alatun, tempat yang tinggi. Kemudian Rasulullah pun turun menyambutnya dalam liang lahatnya, dalam kuburnya. Dan ketika itu belum ada salat jenazah, belum disyariatkan. Ya. Maka keberadaan Nabi bersamanya sekitar 25 tahun. Kalau wafat, dia berumur 65 tahun. Dan Rasulullah SAW berumur 50 tahun. Ya. Berarti rentang waktu, rentang jarak antara umur wafatnya ibunda Khadijah dengan Nabi. Ya, ketika itu Nabi berusia 50 tahun, dia wafat berusia 65 tahun, ada 10 tahun. Nah. Huznur Rasul sallallahu alaihi wasallam 'alaiha radhiyallahu anha, wa qad wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وقد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفقد خديجة رضي الله عنها ولزم بيته وأقل الخروج. قال ابن سعد في طبقاته لما توفي أبو طالب
wa Khadijatu bintu Khuwailid radhiyallahu anha ijtama'at ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam musibatani falazima baitahu wa aqalla al-khuruja. Nah, kesedihan yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam atas wafatnya istrinya. Sungguh Nabi bersedih dengan kehilangan Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Maka Rasulullah pun ya beberapa saat banyak berdiam di rumah, sedikit keluar. Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatnya menyebutkan tatkala wafat Abu Thalib bin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, berkumpul dua musibah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun senantiasa mendiami rumah, sedikit keluar. Nah, Hadyuhu sallallahu alaihi wasallam indal musibati kana min hadyihi sallallahu alaihi wasallam indal musibati as-sukunu war-ridha biqada'illah walhamdulillah wal istirja' wa yabra'u mimman kharraqa li ajalil musibati siyabahu aw rafa'a sautahu bin nadabi wan niyahati aw halaqa laha sya'rahu. Ya, petunjuk Nabi ketika mendapatkan musibah. Di antara petunjuk atau sunnah Nabi SAW ketika seorang mendapat musibah, sebagaimana yang telah menimpa beliau, beliau lebih banyak berdiam, ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak muji Allah, mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan beliau berlepas diri daripada perilaku orang-orang jahiliyah yang terdahulu, yang ketika dapat musibah mereka mengoyak-ngoyak baju, mengangkat suara dengan berbagai macam ucapan-ucapan ratapan, sebagian bahkan mencukur rambut. Maka beliau tidak demikian. Nah, Fadlu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha rawa asy-Shaykhani fi sahihayhima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata Jibrilun Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah hadhihi Khadijatu qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun fa iza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni wa bashirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wa la nasaba. Keutamaan ibunda Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Al-Imam Al-Bukhari Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih keduanya dari Abu Hurairah berkata, ya, Abu Hurairah pernah Jibril mendatangi Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, inilah istrimu Khadijah bintu Khuwailid. Dia datang membawakan kepadamu wadah air atau wadah makanan, di dalamnya ada lauk, ya, atau makanan atau minuman. Maka jika dia datang kepadamu, sampaikanlah kepadanya salam dari Tuhannya dan dariku, kata Jibril. Ya, Jibril menyampaikan salam dari Allah untuk Khadijah dan darinya. Sampaikan kepadanya salam dari Tuhannya dan dariku, yaitu Jibril. Dan beritakan kepadanya dengan berita gembira surga yang menantinya, surga yang terbuat dari lu'lu' al-mujawwaf, qasab, ya, kata para ulama maknanya adalah al-lu'lu'ul mujawwaf, dari batu lu'lu', permata yang indah. La sakhaba fihi wa la nasab, ya, tak ada padanya orang-orang yang berteriak, teriakan-teriakan, ya, sebagaimana di pasar. Wala nasab, tak ada padanya sedikit pun lagi keletihan. Ya, ini berita kepada ibunda kita Khadijah. Allah sampaikan salam melalui Jibril kepadanya, dan salam Jibril Allah janjikan untuknya surga yang penuh dengan kenikmatan. Tak ada padanya lagi keletihan, tak ada padanya segala macam kotoran-kotoran dunia, hiruk pikuk dunia. Naam. Qala As-Suhaili
munasabatu hataini sifataini a'ni al-munaza'ata wat-ta'aba annahu sallallahu alaihi wasallam lamma da'a ila al-islam ajabat Khadijatu taw'an falam tuhwijhu ila rab'i sautin wala munaza'atin wala ta'abin bidzalik bal azalat anhu kulla nasabin wa anasathu min kulli wihshatin wa hawwanat alaihi kulla makruhin fanasaba an yakuna manziluha alladhi basyaraha bihi rabbuha bisifati muqabilati li fi'aliha. Nah, berkata As-Suhaili, adapun kaitan bentuk surga yang disiapkan untuk ibunda kita dengan kata-kata la saqafa fihi wala nasab, tak ada padanya teriakan-teriakan, hiruk pikuk, tidak ada pula padanya keletihan. Ya, maksudnya bahwasanya terkadang Nabi menyeru ibunda kita kepada Islam, dia menerima dengan kepatuhan, ketundukan, ya, tak perlu mengangkat suara, ya, tak perlu menentang Nabi, dan dalam hal itu tak perlu dia berletih-letih, bahkan dia hilangkan segala macam bentuk keletihan, ya, kesulitan dalam menerima Islam yang tentunya banyak tantangannya. Bahkan dia yang senantiasa menenteramkan Nabi dari segala macam kegelisahan, kekhawatiran. Dialah yang senantiasa menghibur Nabi dari segala macam kesulitan. Karena itulah Allah SWT berikan kepadanya istana di surga dengan sifat yang ada pada dirinya, tak ada padanya hingar-bingar suara, ya, tak ada padanya kesulitan. Naam. Warwa bin Hibban fi sahihihi wa Tirmidzi wal Imam Ahmad bin sanadin sahihin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasbuka min nisa'il alamin Maryam bintu Imran wa Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Asiyah imra'atu Fir'aun. Al-Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya meriwayatkan dari Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, cukuplah bagi kalian wanita-wanita yang paling utama di atas alam semesta ini, Maryam bintu Imran, ibunda Isa, Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi yang pertama, Fatimah bintu Muhammad, putri Nabi yang terkecil, dan Asiyah, istrinya Fir'aun. Inilah 4 wanita yang paling utama di atas alam semesta. Naam. Qala al-Hafiz Ibnu Katsir wal qadru mushtaraku baina Asiyata wa Maryama wa Khadijata anna kullam minhunna kafilat nabiyyan mursalan wa ahsanatil suhbata fi kafalatiha wa saddaqathu fa Asiyatu rabbat Musa alaihi salam wa ahsanat ilayhi wa saddaqathu hina bu'itha wa Maryamu alaiha salamu kafilat waladaha atamma kafalatin wa a'zamaha wa saddaqathu hina ursil. Wa Khadijatu radhiyallahu anha ragibat fi tazwiji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biha wa badhalat bidzalika amwalaha wa saddaqathu hina nazala alaihi al-wahyu min Allah azza wa jalla. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ada hubungan kesamaan antara 3 wanita yang paling utama di atas permukaan alam semesta ini, antara Asia, Maryam, dan Khadijah, di mana semua mereka pernah mengasuh, ya, Nabi, pernah bersama Nabi, mengagungkan Nabi, mengurus Nabi, memberikan Nabi makanan, minuman. Ya, inilah hubungan antara ketiganya.
masing-masing di antara ketiga wanita tersebut, Asiyah mengasuh Nabi Musa, Maryam mengasuh Nabi Isa, Khadijah pun demikian. Ya, dialah yang senantiasa memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah. Ketiga-tiganya begitu indahnya dalam mengagungkan nabi-nabi tersebut, memeliharanya, menjaganya. Ya. Maka Asiyah dia telah memelihara Musa, berbuat yang terbaik untuk Musa, membenarkan Musa ketika menjadi Rasul. Maryam pun demikian. Ya. Dia memelihara putranya Isa dengan sempurna, mengagungkannya, membenarkannya ketika menjadi Rasul. Khadijah pun demikian. Ya, dia yang berusaha bagaimana supaya dapat menikah dengan Rasulullah. Dan dialah yang telah menyerahkan semua hartanya untuk dakwah dan membenarkan Nabi ketika datang kepadanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, fadhal. روى إمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam hadis dalam kitab sahih keduanya dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda, sebaik-baik wanita adalah Maryam dan sebaik-baik wanita adalah Khadijah. Nah, قال إمام النووي والأزهر أن معناه أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض بعصرها. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan yang lebih jelas maknanya bahwasanya setiap dari kedua orang ini, Maryam dan Khadijah, adalah wanita terbaik di zamannya. Ya, pada masa Isa bin Maryam yang terbaik adalah Maryam pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang terbaik adalah Khadijah. Nah. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض خطوطا أربعة قال أتدرون ما هذا قالوا الله ورسوله أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Hibban meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, Rasulullah pernah menulis di atas tanah, menggambar, mencoret 4 garis. Dan dia berkata, "Tahukah apa ini?" Kata mereka, "Allah Rasul lebih mengetahui." Kata Nabi, seutama-utamanya wanita ahli surga adalah Khadijah bintu Khuwailid dan Fatimah bintu Muhammad dan Maryam bintu Imran dan Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Naam. وروى إمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح شاة وربما ذهب شاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكان لي منها ولد.
Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah adalah istri Nabi yang ketiga dinikahin. Ya, yang pertama Khadijah, wafat Khadijah dia menikahi Saudah bintu Zam'ah. Setelah itu dia menikahi Aisyah. Saudah ya berumur. Adapun ibunda Aisyah dinikahi Nabi masih muda. Ketika itu berusia 7 tahun. Dan Rasulullah SAW bercampur dengannya ketika ibunda kita berusia 9 tahun di Madinah. Dan usia 9 tahun bagi sebagian wanita di zaman itu, bahkan sebagian wanita di zaman sekarang adalah usia mereka telah baligh, telah dewasa. Jangan disamakan antara zaman dengan zaman. Ya. Maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabi." Ma ghirtu ala Khadijah. Aku tak pernah merasa cemburu yang bersangatan kepada seorang pun daripada istri Nabi, melainkan ya perasaan cemburuku kepada Khadijah. Ya. Cemburunya aneh, cemburunya kepada orang yang telah meninggal. Aku tak pernah cemburu dengan istri Nabi yang masih hidup, yang aku cemburu pada Khadijah yang telah meninggal. Padahal aku tak pernah melihatnya, kata ibunda Aisyah. Tapi karena Nabi selalu yukthiru dzikrah, selalu menyebut-nyebutnya. Bahkan terkadang Nabi SAW sengaja ya menyembelih seekor kambing, kemudian dia potong-potong kambing tersebut, dia kirimkan kepada sahabat-sahabat Khadijah. Terkadang aku cemburu berkata kepadanya, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Tak adakah di dunia ini wanita kecuali Khadijah saja? Kata ibunda Aisyah. Apakah di dunia ini hanya Khadijah saja yang ada, tak ada yang lain? Fa yaqulu, maka Nabi menjawab, innaha kanat wa kanat. Dia itu seperti ini, dia itu seperti ini. Ya. Dia berakal. Dia membantukan dengan semua hartanya, menyerahkan segala jiwa dan raganya, hartanya untuk dakwah. Wa kana li minha walad, dan darinya lah aku peroleh anak. Yang membuat ibunda kita terdiam. Udah jam 6. Sabar aja ya. Tunggulah minggu depan. Tak sabar baca sendiri. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam Muhammad.